Halo, selamat datang kembali di Partai X. Keadilan tak pernah mati selama rakyat masih bersuara. Akhir Agustus kemarin, jalanan kita menjadi saksi bahwa ribuan rakyat turun ke jalanan menuntut keadilan dan dibalas dengan gas air mata, pentungan, serta kekerasan. Tapi justru dari situ kita melihat satu kebenaran, suara rakyat tidak bisa dimatikan. Berapa lama lagi rakyat harus menjerit sementara penguasa menutup mata? Gas air mata bisa membubarkan massa, tapi tidak bisa membungkam hati yang terluka. Rezim reformasi di tahun 2025 ini masih menggunakan gas air mata, pentungan, bahkan penjara untuk membungkam rakyat. Pemerintah menutup mimbar bebas, membatasi informasi, dan membuat undang-undang yang mengekang. Tapi, satu hal yang tak pernah bisa mereka lakukan yaitu mematikan suara rakyat. Suara itu lahir dari penderitaan nyata. Harga sembako yang melambung, biaya pendidikan yang tak terjangkau, korupsi yang merajalela, dan kebijakan yang menindas. Selama penderitaan itu ada, suara rakyat akan terus bergema, menembus dinding parlemen, istana, bahkan ruang rapat yang ber-AC dingin. Namun, di media sosial hari ini ramai kabar bahwa suara rakyat tidak pernah terdengar di gedung DPR. Bahkan, demo besar yang pecah kemarin pun seolah dianggap angin lalu. Rakyat turun ke jalan, berteriak lantang menuntut keadilan, tapi wakil rakyat menutup telinga seakan jeritan ribuan orang hanya gema kosong yang tidak perlu dijawab. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Hari ini terbukti, rakyat yang bersuara dianggap pengganggu, seakan musuh negara. Padahal merekalah pemilik sah negeri ini. Dibungkam sekali, mereka akan bersuara 2 kali. Dipukul sekali, mereka akan berdiri 1000 kali. Hukum seharusnya adil, tapi di negeri ini ia sering berubah menjadi komoditas. Ada harga, ada kuasa. Si kaya akan berkuasa bisa membeli kebebasan, sementara rakyat kecil dihukum berat meski masalahnya sepele. Koruptor miliaran bisa tertawa di ruang sidang, bahkan bisa bebas menikmati hasil curiannya. Sementara seorang ibu yang mencuri beras untuk anaknya dijatuhi hukuman tanpa ampun. Di titik ini, hukum bukan lagi pelindung, melainkan alat pemerasan. Keadilan tak hanya bisa dibeli, tapi juga bisa dimatikan. Rakyat sudah terlalu sering melihat kenyataan busuk ini, hingga mereka sadar, keadilan tidak lagi hidup di pengadilan, tapi hanya ada dalam perjuangan rakyat itu sendiri. Sejarah berkali-kali membuktikan ketika hukum berhenti menegakkan keadilan, rakyatlah yang akan turun tangan, dan jalan yang dipilih rakyat hampir selalu lebih keras, lebih pahit, dan lebih menakutkan bagi penguasa. Pejabat bisa pura-pura tidak melihat penderitaan rakyat. Mereka bisa menutup telinga saat petani bangkrut, buruh di PHK, mahasiswa dipukul, dan rakyat dihimpit harga yang mencekik. Tapi jeritan perut dan lapar anak yang putus sekolah tak bisa ditutup-tutupi. Kemarin itu sudah meletup di akhir Agustus kemarin, ketika aksi demo besar-besaran pecah di berbagai kota. Jalanan dipenuhi ribuan massa, suara rakyat menggema dari megafon dan poster. Tapi aparat menjawab dengan gas air mata dan pentungan. Bentrokan tak terelakkan, kaca gedung pecah, kendaraan terbakar, dan kota-kota besar menjadi lautan chaos. Semua itu adalah tanda jelas bahwa rakyat sudah muak diperlakukan sebagai musuh, padahal mereka hanya menuntut keadilan. Cepat atau lambat, penguasa yang mengkhianati rakyatnya akan tumbang bukan karena kudeta asing, tapi karena rakyat sendiri yang sudah tidak bisa lagi dibungkam.
Partai X menegaskan agar negeri ini tidak terus terjebak dalam kebisuan dan pengkhianatan pejabat, ada jalan penyembuhan. Yang pertama, musyawarah kenegarawanan nasional oleh 4 pilar negara meliputi kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI atau Polri, dan kaum budaya sebagai ruang pemersatu visi bangsa untuk membuat desain struktur ketatanegaraan yang baru. Yang kedua, membuat draft amandemen ke-5 UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk mengawal transisi dan mengesahkan amandemen ke-5 UUD 1945. Yang keempat, pemisahan tegas negara dan pemerintah agar negara tak ikut runtuh bersama rezim. Yang kelima, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional bukan slogan. Yang keenam, pembubaran partai politik yang tidak mendidik rakyat. Yang ketujuh, reformasi hukum berbasis kepakaran agar hukum tidak lagi bisa dibeli. Yang kedelapan, transformasi birokrasi digital untuk memutus rantai korupsi. Yang kesembilan, pendidikan politik di sekolah agar generasi berikutnya tidak buta konstitusi. Yang kesepuluh, menggunakan media cetak, televisi, radio, media online, dan media sosial milik negara sebagai sarana utama menyebarluaskan pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas dan konsisten, memperkuat kesadaran ideologi generasi muda, serta menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Mata dan telinga penguasa boleh ditutup hari ini, tapi suara rakyat akan terus hidup dan pada akhirnya suara rakyatlah yang akan menentukan arah bangsa. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin